Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini hari yang menyenangkan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baiklah, kita akan belajar tematik. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan waktu dan akhir untuk membuka bukunya pada halaman 43. Kita akan mengenal fungsi organ pencernaan pada manusia. Di bawah ini ada gambar tentang fungsi organ pencernaan pada manusia. Nah, makanan yang dimakan oleh manusia masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdiri dari alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu yang pertama gigi. Gigi fungsinya untuk menghancurkan makanan. Gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Selain gigi ada juga lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan dan membantu proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap untuk merasakan beberapa rasa, misalnya asin, manis, pahit, dan asam. Nah, di bagian lidah ini ada letak-letak untuk bisa merasakan 4 rasa tadi. Yang pertama yaitu misalnya rasa asin. Rasa asin terletak pada lidah bagian tepi depan. Kemudian rasa manis terletak di lidah bagian ujung. Kemudian rasa asam terletak di lidah bagian samping. Dan rasa pahit terletak di lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk melumasi atau membasahi makanan sehingga makanan bisa ditelan oleh kerongkongan. Nah, di sini juga kelenjar ludah mengandung enzim yang dimana berfungsi untuk mengubah makanan yang mengandung karbohidrat menjadi maltosa atau gula sehingga mudah dicerna pada proses pencernaan makanan. Setelah itu, makanan yang sudah melewati proses pencernaan di mulut akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, di kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan. Gerakan otot kerongkongan yang berkontraksi secara bergelombang itu akan memudahkan makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan otot ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah itu masuk ke kerongkongan. Nah, setelah kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terdapat di kiri rongga perut. Nah, lambung terdiri dari bagian atas, bagian tengah, membulat, dan bagian bawah. Di dalam lambung ini terjadi proses pencernaan. Nah, di dalam lambung terjadi proses mengaduk. Nah, mengaduk ini dilakukan secara terus-menerus meskipun lambung dalam keadaan terisi makanan ataupun sedang kosong atau tidak ada makanan. Dari lambung, makanan akan berjalan menuju usus halus. Nah, di usus halus ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, untuk memudahkan penyerapan sari-sari makanan ini, di usus halus terjadi pengubahan kandungan makanan. Misalnya, makanan yang mengandung karbohidrat akan diubah menjadi gula, kemudian makanan yang mengandung protein akan diubah menjadi asam amino, dan makanan yang mengandung lemak akan diubah menjadi gliserol atau asam lemak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Setelah itu, setelah dari usus halus, makanan-makanan tadi akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat bakteri yang membantu pembusukan sari-sari makanan tadi. Kemudian ada juga vitamin K yang berperan penting dalam pembekuan darah. Nah, dari usus besar ini akan berjalan terus menuju anus. Nah, anus merupakan organ pencernaan pada manusia yang terakhir, yaitu sebagai tempat keluarnya atau pembuangan sisa makanan. Nah, di akhir pembelajaran ini
Ustazah akan putarkan video tentang proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Dan kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus.